Ini gila banyak banget. Dit, Gila. udah lama banget ya nunggu-nunggu ini akhirnya kita konten juga. Jadi lagi. Adit tuh sibuk banget. Kagak lah. Sibuk di rumah. Sibuk banget. Mau diajakin bikin konten video seabrek gini tuh susah. Tapi gua konten ini gua cicil satu-satu guys yang ada di sini guys. Karena banyak banget ya. Jadi video kali ini headphone seabrek ini tuh pengen kita obrolin. Yes. Nah, aku udah lama pengen ngomongin headphone sebanyak ini. Cuma kalau sendiri kan kayaknya nggak seru. Makanya dari kapan hari itu udah lama sih ngajakin Adit. Udah dari bulan lalu. Nah, baru kejadian sekarang nih. Akhirnya kesampean nih. Soalnya kalau ngomongin sendiri nggak seru, ya minta Adit, Dit, yuk ngobrolin headphone. Wih, ayo kan. Kebetulan gue emang suka banget nih headphone ini. Nah, itu dia yang bikin aku ngajak Adit. Karena dari influencer-influencer audio yang cukup sering itu ya, paling sering deh ngomongin headphone di live-nya itu Adit. Ya, mungkin salah satunya kali ya. Ya, salah satu. Tapi kayaknya yang frekuensinya paling sering banyak. Iya, di headphone ya. Iya. Yang lain kan fokus IM, TWS gitu kali ya. Jarang banget yang ngomongin headphone lebih dalam atau lebih luas ya. Lebih banyak gitu ya, lebih banyak gitu. Dari hal esensial kali ya ngobrolnya, Dit. Iya, kayak apa ya? Kenapa headphone? Kenapa headphone? Benar. Kenapa headphone, Dit? Iya. Kenapa headphone? Kenapa headphone ya? Sebenarnya gua tuh di rumah tuh cita-cita gua pengen punya itu home audio sebenarnya. Cuman berhubung rumah gue tidak memungkinkan karena harus ada treatment ruangan yang apa ya, karena kalau speaker itu kan nggak bisa dengar kecil kan. Iya. Pasti lu pengennya yang optimalnya dia kan. Soundnya kedengeran. Terus iya. Nah cuman masalahnya tuh tembok rumah gue tuh nembus tetangga. Itu dia. Problema banget kan. Nah pilihan yang kedua berarti gua harus treatment ruangan kayak studio kan. Nah, wah itu gila sih, nggak bisa sedikit sih. Iya. Nah cuman gue pengen tuh dapetin detail-detail roomnya yang lebih ya kayak itulah. Gue tuh seneng, intinya itu gue seneng suasana konser. I see. Seneng suasana konser live itu gue seneng banget gitu. Jadi feels ruang musiknya tuh lebih berasa. Ya, nah, betul. Solusinya apa? Ya headphone inilah. Iya sih betul. Ya kan? Terus ya mungkin kenapa headphone dibandingkan IM misalnya juga kayaknya kenapa, Dit? Kalau kayak gitu mungkin kalau kayak gue kayaknya IM itu lebih buat mobile. Mobile, benar. Ya nggak sih? Buat mobile. Kalau gimana ya? Kalau udah sampai rumah tuh kayaknya Gak pengen IM, gue malah di rumah tuh gue lebih seneng headphone karena dapetin apa ya, beda lah sensasinya, ruangnya kan pasti lebih besar, dimensinya pasti lebih besar, apalagi kalau headphone kayak open back gitu kan. Iya betul. Pasti beda kan. Nah itu tadi gue udah bisa sensasi gue pengen speaker di rumah. Iya sih. Ya terjawab ini. Betul sih. Sensasi speaker itu kayak paling enggak tuh bisa dapet rasanya ya dari headphone open back gitu ya. Open back karena itu nggak bisa digantikan menurut gua sih sebenarnya. Bener, speaker nggak tergantikan. Tapi yang mendekatinya ya ke sini karena apa ya, beda lah dari sisi ruang apa ya, dimensi itu beda lah. Gue juga di kamar pakai speaker monitor kan, ya pakai speaker monitor Yamaha gitu HS7 tuh. Itu kan nggak di-treatmentnya kamar dan itu kan monitoring yang bassnya nggak jauh, terus netral gitu. Netral ya. tetap kadang-kadang sering sih, bukan kadang-kadang gue bawa balik ini, gue bawa balik apa itu gitu, buat dengerin di rumah gitu kalau weekend. Itu kan lebih enak gitu rasanya, lebih full gitu. Iya, karena frekuensi yang ada di speaker monitor tuh nggak full rasanya. Dan ya itu juga alasan beberapa temen gue yang komposer terus produksi musik lebih milih mixing pakai headphone open back. Karena ternyata dia terasa lebih full, ruangnya lebih berasa karena ya mungkin speakernya tadi HS7 misalnya nggak begitu luas range-nya, terlalu mid centric, kemudian ruangannya jadi harus di treatment banget. Ya
Headphone jadi solusi. Dan biasanya kalau kayak teman gue gitu, dia ke speaker tuh buat koreksi. Tapi intinya tetap pengerjaannya dia di headphone. Oh ya teman-teman, buat yang belum tahu, ya ini tuh Adit RK ini influencer audio yang udah cukup kawakan lah saat ini. Teman-teman follow ya di TikTok, terus di Instagram. Namanya Adit RK semuanya. Ya. Dan yang kalian harus tahu lagi kenapa dia jadi capable buat ngomongin hal studio, hal musisi. Dia musisi. udah pensiun. Dia dulu vokalisnya Edane. Jadi dulu gue dengerin Edane tuh ternyata nonton video-video Edane di YouTube tuh Adit. Dan baru tahu beberapa tahun lalu pas kenal. Wah, jadi teman-teman kalau misalnya ya kita udah nggak perlu raguin Adit lagi. Pokoknya kalau misalnya mau ngomongin nanyain headphone atau kebutuhan apapun deh yang nyangkut ke studio dan profesional, Adit tuh hampir tiap hari nge-live, Adit. Nge-live. Iya kan, hampir tiap hari dia nge-live di TikTok. Gas follow TikToknya, nanti pas live tanya-tanya aja. Pokoknya dia khas tuh, tanya-tanya seputar audio sama Adit. Nah, lanjut. Ya. Tadi kita ngomongin headphone buat mixing. Tapi memang pada akhirnya sekarang nggak ada beda nih buat pleasure, buat apa ya, buat casual listening, buat hiburan, sama buat profesional. Nah cuman ada satu perbedaannya nih Mas Win. Apa tuh? Yang perbedaan memang buat studio banget sama yang buat casual. Di decay-nya ternyata gue baru ngeh. Jadi kalau di studio itu memang nggak bisa cepet ya. Iya. Karena kebutuhannya kan untuk mixing kan, iya, betul. Untuk mixing. Nah, jadi perbedaannya itu menurut gue yang lebih paling karena ada gitu walaupun sama-sama planner misalkan ya. Ada planner yang dituning memang buat studio, ada planner kayak ini memang dituning buat casual. Itu tetap beda dari sisi itu tuh, transient. Nah, itu beda tuh. Buat teman-teman yang belum mengerti bahasanya, aku coba jelasin sedikit. Decay itu itu tuh bunyi dari bunyi yang kita dengar nih, itu buntutnya tuh teman-teman. Jadi kayak deng itu tuh itu ada panjang tuh. Sedangkan ada kalau yang decay-nya panjang, nya panjang. Tapi misalnya misalnya ada pendek, itu tuh decay-nya pendek. Itu istilahnya gitu. Nah, sedangkan kalau transient dari ADSR, attack, decay, sustain, release. Nah, kalau transient kaitannya seberapa cepat attack-nya dan seberapa panjang decay-nya. Nah, gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya yang kita ada ngomongin transientnya cepat, berarti dia tidak attack-nya tidak lambat, tegas suaranya. Misalnya kita dengerin musik di headphone-nya tuh kayak ketukan ini tuh attack-nya tuh tegas. Gitu. Nggak yang yang gitu, tapi gitu. Bukan yang gitu. Nah, itu perbedaan seperti itu. Kemudian ujungnya itu ting atau ting. Nah, itu decay-nya seperti itu. Itu pendek atau panjangnya. Nah, ada kaitannya sama jenis driver yang tadi Adit sebutin, planar. Nah, kalau planar ya gitu ya. Transiennya cepat. Mau kebanyakan planar transiennya cepat, tapi ada beberapa planar yang transiennya dibuat tidak cepat. Iya, contohnya kayak ada buat studio itu. Ya. Dia nggak secepat itu dia. Betul. Kayak Audi SM500 lah ya. Nah, itu karena didesain memang buat studio kayak Manny Marroquin. Tapi memang karena sama si Manny Marroquin, karena dia pengen nge-mimic suara dynamic tapi di planar. Iya. Nah, cuma nanti kita bahas juga di sini mana yang bisa buat studio, mana yang favorit tadi. Iya. Nah, untuk sampai ke sana, sebelum kita sampai ke sana, aku pengen tahu dulu nih, karakter headphone yang kayak gimana, Dit, yang lu suka? Balance sih sebenarnya. Yang balance ya? Balance, karena kalau nuter mungkin pada saat gue masih bermusik mungkin kepake banget ya buat monitoring, buat musik gitu. Tapi pada saat sekarang kebutuhannya lebih ke casual aja, bukan produksi, bukan apa, gue pengen lebih yang balance sih jatuhnya gitu. Oke. Nah, ini nih,
biar nggak pada rancu. Ya itu juga penting nih. Balance dan neutral tuh gimana nih bedanya? Kalau neutral itu bener-bener istilahnya linear, yang istilahnya tidak ada bubuhan di area apapun. Dari bass sampai dari 20 Hz sampai 20.000 Hz. Yeah. Sedangkan kalau balance itu bassnya bisa gede, high-nya bisa naik, mid-nya bisa maju. Jadi tapi ada adjustment tuh di misalnya di upper mid-nya diturunin biar vokalnya lebih sweet, bassnya dinaikin biar lebih ada energinya. Lebih fun. Ya, cuman nanti dia balance nih antara bass sama vokal sama treble-nya gitu teman-teman. Nah, di sini headphone yang menurut lu paling balance mana, Dit? Kan ini udah pernah lu dengerin semua nih selama 1 tahun ini. Banyak banget loh, ini ada berapa? Iya, ada yang baru-baru juga gue belum denger semua nih ya. Oh iya. Tapi intinya sih kayak misalnya nih, contoh yang dari bawah dulu ya. Oke. FT1 nih. FT1 nih masih kategori balance tapi bisa buat produksi. Oke, ya. Dia masih ada fun-nya, nggak se-neutral bass-nya kecil gitu atau ya gimana ya, dia masih kategori fun lah. Fun, betul. Tapi masih bisa buat produksi, dan temen gue pakai ini buat produksi. Oh, oke. Iya. Iya sih, jadi memang di produksi, ya itu kalau nggak netral, balance. Dan kita istilahnya hafal-hafalan aja suaranya. Iya, betul. Nah kalau yang lebih untuk mixing itu memang jadi bisa nih pakai ini. Bisa. Karena ya itu yang penting hafal balance-nya dia. Dan frekuensinya penuh gitu, dari sub sampai upper frekuensi ada semua di sini, lengkap gitu. Dan ya harganya nggak mahal. Iya nggak mahal. Jadi mungkin kalau dulu kita beli headphone harga 2 jutaan itu aja. Iya, gitu. Si M50 lah itu. Yeah. Nah ini jadi opsi baru tapi bersaing sama yang 4 juta 5 juta. Wah, iya Dit. Iya. Menurut gua ya. Karena headphone jadul kan begitu tuh 4-5 juta. Iya betul sih. Memang udah teknologinya baru sih. Lebih relevan sama sekarang. Terus yang gue rasain sih headphone lama-lama itu booming. Iya. Bassnya booming dan ini bisa nggak booming. Nggak booming. Tapi dapat semua gitu. Dapat semua. Dan ini nggak gimmick. Ini asli, kayu tuh. Beneran. Feel kayunya tuh resonansinya tetap ada gitu rasanya. Iya. Ini bagus banget nih, asli. Dan ini harganya berapa sih? 2,5 juta. Nggak nyampe ya kadang. Kadang kalau promo di TikTok kan bisa 2 juta. Bisa anomali. Iya, anomali harganya. Nah ini jadi kalau kebutuhannya buat dengerin musik, main game, nonton film, buat produksi lah sampai all round banget ya. All round banget ini. Ini gila sih. Edan sih. Dan dia juga ada aksesoris, baru tahu ada jual kabel terpisah yang ada mic-nya ya ternyata. Oh iya. Baru tahu gua. Jadi buat yang gamers ini udah bisa juga. Bisa juga nih. Kebutuhan semuanya dah ini. Ini memang ini best selling. Ini kan di akhir 2025 nih. Iya. Headphone closeback terlaris di 2025. Masih paling laris. Iya. Tapi ini kalau ini sih rebutan sih. Kalau ada langsung gas ini. Itu bener. Kalau ada langsung gas. Karena ini kita restock langsung habis. Ya. Mungkin kalau di bawahnya dia lagi ada apa? Lupa gua, JT1. Apa saja? JT1 ya, dulu masih ada lagi yang 1 juta. Iya sih. Ya, cuman memang nggak seproper ini, tapi kalau memang budgetnya semepet itu bisa JT1. Munculin editor sini JT1. JT1 ya. Udah gitu. Ini sih mantap sih. Habis itu favorit gua lagi ya, balance ini balance. Sih. NV. Wah, XV. Wah, iya sih. Ini sih gua suka banget nih. Gokil ini sih. Ini kayak apa ya? Gua senengnya dia balance, kayak headphone produksi. Bisa buat produksi juga menurut gua. Cuman ini transisinya cepet gitu. Jadi kalau misalnya lu dengerin buat casual tuh energik yang fun, asik banget gitu dan nggak bikin capek. Iya, betul. Mungkin itu ya, Dit. Gua ada mikir kenapa buat produksi itu lebih cocok yang lambat. Sebenarnya lebih ke familiarity kan. Iya, lebih ke familiar nggak sih? Iya, hafalan orang di studio pakai speaker yang dynamic. Yang dimana ada mekanisme membran. Sedangkan kan kalau headphone planar tuh ini dalamnya cuman tipis banget, kayak selaput tipis gitu teman-teman speakernya. Tapi beda. Ciri khasnya planar juga kan dia. Iya, nah karakternya kayak gitu jadi cepet. Nah
mostly orang jadi tidak terbiasa dengan kecepatannya itu yang di studio. Dan lagi-lagi cuman kan akhirnya harus membiasakan. Iya, karena kan sebenarnya gini ya, bukan sekedar di headphone sih. Speaker pun kalau ganti harus penyesuaian juga. Betul. Dari brand satu ke brand yang lain gitu. Nah, mekanisme si speaker pun ada yang cepat, ada yang lambat sebenarnya. Iya, betul. Jadi penyesuaian aja sih. Sebenarnya ini bisa juga buat produksi. Dan satu yang gua senengnya dari NV ini, XV. Oh iya, XV. Dari XV ini, edition XV ini tuh ini ya, apa? Kan kalau planer biasanya di high frekuensinya lebih lebih tinggi, lebih extend lah gitu. Ya lebih extend. Lebih extend lah jatuhnya. Kalau ini enggak. Planar tapi pas gitu kayaknya. High-nya pas ya. Pas. Jadi kalau buat produksi nggak takut kelebihan di area high-nya itu. Oh, oke. Jadi menurut gua nih, tapi itu balik lagi ke pembiasaan ya. Karena ada teman gua, dia bisanya V-shape. Aneh ya? Aneh loh. Dapat energi, tapi mana Queen bilang mixing itu memang perlu bubuhan bass dan treble. Dia sendiri bilang gitu karena buat dapat energinya. Ketika dia mixing pakai yang benar-benar terlalu flat, neutral gitu, dia katanya nggak dapat energinya. Memang akhirnya kembali ke selera dan ada selera juga memang di pembiasaan kuping masing-masing gitu sih. Dan menurut gue ini juga bisa kayak ini, bisa buat semuanya. Dengerin musik bisa, buat segala macam gitu. Ini. Dan XV. Ini memang XV juga cukup fenomenal nih di 2025 sebenarnya rilisnya. Iya. HiFi Man 2025 kuartal ketiga ya ini. Ini on fire banget loh. Asli. Dia ngeluarin ini langsung orang nyari ini semua. Asli, dan gue baru dengar pertama kali itu di Papi. Di Papi ya? Gila, gue bilang ini edan, ini HiFi Man nih. Ini gue pas denger dateng nih sampelnya. Gue nggak suka XS nih. Nggak suka gue XS. Terlalu XS tuh timbernya buat gue terlalu artificial. Oh, satu lagi, ini timbernya natural. Nah, timbernya masih natural ya. Ini tuh bedanya sama XS, dia lebih linear tuningnya. Jadi terasa lebih natural. Natural, benar. Itu yang bikin gue gue nggak suka XS tapi ini gue suka gitu. Ini makanya di 2025 ini jadi menurut gue headphones of the year sih. Setuju nggak lo, Dit? Iya, karena di harganya ya. Balik lagi ke harganya. Iya, harganya juga sih ya. Harganya di atasnya mungkin bisa bertempurnya pilihan opsinya tuh lebih banyak. Tapi ini dengan harga segini bersaing sama mereka gitu. Kan jadi sesuatu yang istimewa lah ini. Nah, setuju sih aku. Dia pas banget sih price range harganya tuh. Iya, benar. Jadi yang memang orang-orang yang pengen mulai serius, punya headphone yang serius, yang kualitasnya serius gitu, proper, ini udah bagus banget. Udah bagus. Dan asli sih menyaingi headphone yang di atasnya. Makanya pas gue denger juga, wah ini sih kualitasnya nggak kualitas 7 juta nih. Iya. Udah gitu dia punya bobot bagus loh. Iya. Bobot tonalnya tuh betul. Dapat banget. Jadi dia karakternya ini ya lebih ke tebel, high-nya smooth. Untuk ukuran planar tuh high-nya smooth banget. Iya. Kemudian karena gini teman-teman, planar itu karena tadi transitionnya cepet, itu jadi extra clarity. Buat teman-teman yang nggak biasa, kesannya itu jadi kayak treble extend lah. Ya gitu. Lebih jauh, sedikit agak tajam misalnya gitu. Karena memang juga harus ketemu pair source suara yang lebih baik gitu. Kayak misalnya dia, nah ini bedanya lagi nih, ada penjelasannya lagi. Misalnya ini headphone driver planar, itu kan berbeda cara ngedrive-nya dengan headphone yang drivernya dynamic. Kayak misalnya kayak ini nih, kayak Aune SR7000. Driver planar itu dia lebih membutuhkan current, sedangkan untuk mentenagai headphone planar itu lebih butuh current, sedangkan untuk drive dynamic lebih butuh voltase, lebih butuh miliwatt. Nah, dan kebanyakan amplifier headphone, alat-alat yang semacam ini itu tidak mencantumkan ukuran current-nya dan lebih fokus ke miliwatt. Nah, jadi lebih fokus untuk mentenagai
headphone sejenis ini yang drivernya dynamic. Jadi kita sering kali kalau misalnya ininya tidak cocok untuk mentenagai headphone planarnya, jadi terlalu tinggi clarity-nya. Sedangkan kalau current-nya terpenuhi nih, dayanya terpenuhi untuk si planarnya ini, itu clarity-nya tuh jadi tidak terlalu tinggi. Nah itu makanya memang perlu pairing dengan DAC dan amplifier yang pas untuk headphone planar. Iya. Ada banyak sebenarnya. Untuk seukuran HiFiMan Edition XV ini DX52 cukup ya. DX52, K13 udah enak banget. K13 udah enak banget sih ini ya. Iya. K13 sih. Gila, favorit gua tuh combo aja K13 sama asli sih. K13 tuh ngagetin banget. Udah bukan lagi kelas K11. Udah beda kelasnya. Itu istimewa menurut gua. Istimewa. Kita pernah dengar K11, kalau yang udah pernah dengar K11 R2R, itu K13 tuh bukan levelnya K11 gitu. Kayak udah di atasnya lagi. Udah di atasnya lagi. Dan untuk K13 itu ya, kan gini ya, kalau si Arthur kan imagingnya bulat-bulat ya. Betul. Tapi ini bulatnya tuh dimensinya gitu gede gitu. Spacious, udah gitu energik, itu gue kaget. Nah, itu dia. Biasanya kan kalau kayak R2R yang biasanya umum gitu ya, itu tuh nggak begitu energi, terlalu smooth gitu. Ya, memang dia musikal yang enjoy banget gitu. Ya. Yang ngalun gitu. Ya. Nah, jadi kayak ngalun itu kayak gini nih teman-teman, kayak dia tidak terlalu tegas, kemudian dinamikanya lebih berasa. Nah, tidak jadi ketika tidak tegas itu biasanya dinamikanya lebih berasa. Sedangkan ketika tegas dinamikanya nggak begitu berasa. Biasanya begitu. Nah, si K13 ini nggak di tengah-tengah ya. Tengah-tengah ya. Dia masih ada rasa ngalunnya, tapi ada energiknya juga. Nah, itu punch-nya tegas, ada tegasnya gitu. Kayak tuningnya tuh kayak pas sih si K13 ini. Dan itu sih gedenya sih nggak. Itu udah levelnya mirip level EF500 kalau gue denger. Iya, F500. Iya, F500, betul. F500. Itu udah di kelas harga di atasnya sih. Itu ya, tapi memang secara teknikal kan karena memang harganya beda, jauh banget sih F500. Lebih teknikalitasnya lebih tinggi gitu, lebih puas kita dibuai sama kemewahan suaranya. Megahnya lah gitu. Megahnya gitu lebih puas. Cuman K13 di harganya itu aduh, udah cukup. Nah, satu lagi yang gue senengnya lagi K13 ada DC 12 voltnya. Nah, bersih loh. Bisa pakai linear power supply. Itu bersih loh jadinya. Betul. Gila. Ini nih ilmu lagi nih buat teman-teman yang nggak tahu. Listrik juga sengaruh itu. Asli. Karena nggak semua deck M di harga segitu punya itu loh guys. Betul. Jadi buat teman-teman listrik itu ada, ya gimana ya jelasinnya ya? Kalau listrik teman-teman kan kayak colok biasa ke tembok, itu kan sebenarnya alirannya tidak yang rapi gitu istilahnya. Iya, mungkin ada kotor atau belum lagi ada masalah grounding dan lain-lain lah gitu. Intinya. Sedangkan kalau linear power supply itu listrik yang dari dinding ini dari rumah kita kayak dirapiin dulu sama si power supply ini, dibersihin dulu, dibuat linear. Dimasukin nih ke K13-nya. Nah, itu bikin clean gitu suaranya clean bener. Oh, beda banget. Banget. Itu wah, itu gila sih. Ini teman-teman, kalau udah nerdy kayak kita gini, colokannya aja bisa 3 juta. Colokan listriknya. Belum kabel colokannya. Iya. Ini sekelas kita nih yang masih cupu nih 3 juta. Ada yang kabel dong 30 juta nih kabel listrik. Gila, teman-teman kita nih kayak gimana nih kita lihat disebut nama lagi. Mar, colokan listrik lu berapa, Mar? Belum I2S-nya. Iya. Belum kabel ada lagi koaksialnya. Temen gue yang home audio Brandon Covid. Kabelnya gila-gila. Kabel listrik 35 juta, apa namanya? Ininya. Apa sih mereknya, lupa gue. Aduh, gue lupa juga namanya mereknya. Pokoknya itu lah, lupa. Kabel listrik apa mahal. Sampai segitunya guys, sampai segitunya beneran. Jadi, nah, dan gue sendiri di rumah pakai colokan listrik. Nah, ini buat rekomendasi teman-teman nih. Produk local pride. Orion Audio buat colokan listrik bagus banget. Itu bagus ya? Bagus. Ntar gue mau coba. Power bar-nya, Dit.
Itu range-nya sekitar 3 jutaan. Ya ada yang 2,8 3 juta tuh. Tapi itu dia bukan yang ngefilter, bukan pakai filter yang biasanya bikin apa ya, makan sinyal. Yang gua nggak suka tuh dari kayak kan jadi suka Weduka atau kayak gitu-gitu tuh yang murah-murah yang cuma 900.000 atau ke berapa ratus ribu itu makan frekuensi 5.000 Hz-nya tuh. 5.000 Hz-nya dimakan sama dia, jadi kita kesannya bersih tapi hilang. Ada hilang. Nah, sedangkan kalau si Orion itu bersih, dia ngebersihin tapi nggak ngurangin apa-apa gitu. Nggak makan sinyal. Itu. Wih, bagus dong. Bagus. Kita cobain. Gue punya 2 tuh. Wah, gokil. Terus kabel listriknya pakai Orion juga. Atau kalau pengen clean lagi, pakai punya Didi Hi-Fi yang PC150. Oh iya. Nah, itu aneh lagi, Dit. Nyolok ke situ. Lebar. Wah, serius. Gila. Treble-nya jadi extend. Pakai PC150 itu. Gila. Itu makanya nggak masuk akal buat teman-teman yang mungkin awam tuh nanggap kita, lebay masa sih kabel listrik. Tapi dengerin deh. Itu apalagi kalau misalnya teman-teman masuk ke produksi ya. Aduh, itu kalau ada bunyi apa tuh ganggu asli guys. Iya bener. Mau nggak mau kayak misalnya kabel jack aja harus yang paling nggak nutek mogami lah gitu. Iya bener. Gitu. Bener banget. Nah, itu dia tadi jadi banyak melebar ke listrik, tapi intinya ini menurut Adit paling balance, paling favorit. Asik. Oke, terus lanjut lagi yang gua takjub lagi 2025 adalah ini nih, elektrostatik. Yang elektrostatik yang ini ya? Iya betul sih. Ini tuh masih prototype nih sebenarnya nih. Iya. Elektrostatik ini Halo akustik EH1. Ini masih prototype teman-teman. Akan segera hadir di 2026. Wah mantap. Ini wajib sih, karena apa? Ini tuh elektrostatik yang nggak kayak elektrostatik. Nice. Itulah spesialnya ini yang bikin apa ya? Papi rame nih. Iya, waktu itu di Papi rame karena orang pada nyangka elektrostatik suaranya punya khas yang mid-centric, kemudian kurang body bass. Iya. Tapi ini tebal. Pokoknya 2025 ini banyak anomali deh ini ya. Iya. Mungkin karena teknologi juga kali ya. Dan yang bikin apa ya, orang-orang nunggu harganya itu juga tuh. Iya, bakal cuma sekitar 12, bahkan mungkin di under 12. Oh, serius di under 12? Serius, kayaknya sekitar 12 atau under 12, ya tergantung 2026 kayak apa dolar bergerak ya, situasinya kayak apa ya. Tergantung situasinya ya. Betul. Tapi ini guys, gila, ini istimewa. Jadi elektrostatik yang nggak kayak elektrostatik. Begitu juga kayak ini ya. Tadi planar nggak kayak planar. Iya, gitu. Jadi gini. Buat teman-teman, elektrostatik itu apa? Nah, elektrostatik itu sama kayak tadi planar atau dynamic driver. Dia jenis driver juga. Namanya elektrostatik. Nah, sedangkan perbedaannya dengan planar dan dynamic, elektrostatik memerlukan ini ada power supply-nya sendiri. Iya. Dia harus dilistrikin, teman-teman. Nah, untuk menghidupi ini dilistrikin dari power supply-nya itu. Jadi nanti kalau kita mau nyolok mau mendengarkan ini, dikoneksikan ke situ, dari situ baru ke sini. Baru ke deck M-nya gitu. Nah, kita sebelum lanjut ngomongin headphone lain, ngomongin sedikit sistem buat dengerin headphone ini ya. Jadi ini di depan ini ada Vio K15. Salah satu DACM combo yang fungsinya untuk mendengarkan musik. Termasuk menggunakan headphone ini. Bisa buat ke speaker, bisa buat speaker aktif ya teman-teman. Aktif. Bisa buat ke IM, dan ya mostly buat ke headphone kayak gini. Nah, di era sekarang memang kebanyakan orang yang udah main headphone kayak gini pakainya kayak gini. Bahkan ada yang pakai yang terpisah-terpisah tuh, DAC-nya sendiri, amplifiernya sendiri. Tapi ya buat yang masih awam ya, biasanya kan colok langsung ke laptop, ke komputer, atau ke apa ya zaman sekarang yang awam-awam ya, Dit? Paling ke sih. Ya itu dua itu doang kan. Iya. Nah, itu
masih bisa nih kayak dengerin MP1. MP1 ini masih aman. Nah, karena itu tadi ada kebutuhan daya dari setiap headphone yang berbeda-beda. Nah, sekarang kalau gitu lanjut tadi yang balance. Kalau Adit kan seleranya tadi balance. Kalau gue itu agak beda, Dit. Nah, kalau gue harus ada 2. Oke. Yang balance tapi cenderung ke warm. Oke. Karena itu gue suka warmness. Iya, suka yang hangat-hangat. Dan kalau gue paling suka ini. Wah, berarti ini kuping jadul nih guys. Di antara yang rilis ini rilis 2024 ya. Cuman di antara headphone HiFiMan yang masih masuk akal harganya. Maksudnya yang masih bukan masuk akal ya, yang masih terjangkau sama kemampuan gua. Ini udah berapa? Aria Unveiled 25 lah ya. Wanjrit. Iya, ini warm. Warm Aria Unveiled ini warm. Gua belum pernah coba nih. Cobain nih. Ini headphone HiFiMan yang paling warm saat ini. Dibanding XV. Wah, gila, belum wajib coba nih. Gua pernah coba nih asli. Nah, Aria Unveiled ini memang jauh berbeda dibandingkan Aria Stealth. Tadi ada Aria Stealth. Gue pernah dengar. Stealth itu kan dia lebih... Mana sih Stealth ya? Extend di treble-nya kalau nggak salah. Oh, tadi masih di dalam case Aria Stealth. Ini dia Aria Stealth. Kalau nggak salah lebih extend ya? Ya, Aria Stealth itu lebih open ya suaranya. Makanya kaget. Nih, Aria Stealth. Iya. Gua tapi memang yang ini belum pernah. Tuh, ganteng juga sih dua-duanya tuh. Aria Stealth tuh emang hitam-hitam gini. Keren sih. Dulu ini famous banget. Stealth itu. Iya, Aria Stealth tuh banyak banget yang pakai, yang punya. Karena memang waktu itu headphone planar yang wilayah frekuensinya paling luas. Dan bassnya berasa. Bassnya tuh dalam gitu. Fun itu rasanya. Planar yang fun lah. Iya, planar yang fun. Dulu Aria famousnya gitu, Aria ini. Terus kesini jadi lebih warm, jadi wah, gue kan lebih suka dengerin vokal yang yang sweet, sweet. Nah, itu ini. Wah, gue belum mesti denger nih berarti ini. Tapi apa ya? Memang itu tadi gue merasa perlu punya 2. Iya. Jadi untuk nggak semua bisa mewakili mood musik yang gue pengen dengerin. Kalau dari kalau lu ini pairnya sama apa? Itu sama ini. Apa tuh? Wanjir lah, itu sih asik banget. Ini S1000 Unveiled. Cuma memang untuk beli belum bisa banget ya. Harganya sih ngeri sih. Iya, bisanya dengerin di sini. Ini buat bisanya dengerin di sini. Ini harganya ngeri sih. 50-an, 55 ini. Ngeri sih, ini ngeri sih. Ini kalau ini kan udah ultimate-nya, ultinya. Ini enggak terjangkau buat gue ya. Tapi kalau buat sultan kayak kalian ini sih yang punya uang 150 juta nganggur. Emang bisa buat ini santai gitu. Iya, bisa punya uang 300 juta nganggur deh. Jadi bisa sama setup-nya. Iya. Punya 350-an juta nganggur di rekening. Nih bisa beli HiFiMan Susvara Unveiled ini. Karena ini harganya 146 juta. Ini yang flagshipnya dari HiFiMan. Kalau ini bawaannya terjun loncat banget memang. Dari 146 ke sini 55. Wah, ini sih gila sih. Ini enak banget nih. Gue juga suka ini. Ini headphone HiFiMan paling netral. Dikit banget warmnya. Jadi rasanya tuh kayak paling ya udah apa adanya gitu. Iya. Mixing pakai ini sih enak banget. Enak banget sumpah. Serius. Dan gue dengerin lagu-lagu orkestra scoring gitu, ini gila. Wah, gila dia. Hans Zimmer gitu ya. Iya, ini lebar. Walaupun bentuknya kayak begini, dia tuh kayak lebar tinggi gitu. Lebar tinggi, tapi dapetin gemuruhnya masih dapet. Betul, low end-nya juga masih dapet. Iya, jadi kalau dengerin scoring kayak Hans Zimmer kan dia scoring musik film kan. Ya. Itu di sini seru banget asli. Ini kemarin yang pada datang ke sini pasti gue suruh dengerin ini kayak dari Anang. Iya. Anang tuh suka juga ini. Asli pasti. Terus Ave di Smooter dengerin ini.
wah ini dia paling familiar katanya suaranya. Iya. Karena memang apa ya istilahnya suara monitoring gitu. Iya betul, monitoring. Suara monitoring tapi mewah gimana ya? Iya, jadi full sounding intinya gitu lah. Full sounding, bener. Ya setuju, full sounding ya. Dari sub sampai frekuensinya itu kedengaran semua gitu, gila sih. Ya ini lu setuju ini kalau headphone high end 2025 mantap. Iya. Asik ini. Jadi ini headphone high end 2025 termantap kalau menurut gue ya. Iya. Di 2025 ya. Setuju juga. Nah, kalau menurut gue nih, Dit. High end itu pemikiran gue tuh 20-an itu udah masuk high end. Sama, gue juga segitu. Jadi 20 sampai 40 tuh high end lah. Tapi di atas 40 itu masuknya luxury. Luxury sudah mewah. Kayak fashion itu kan kayak udah luxury gitu udah. Iya, udah mewah lah. Udah mewah. Jadi memang kalau ini ya udah masuk mewah. Menurut gue memang udah high end, udah ya itu mewah gitu untuk misalnya untuk mendengarkan musik enjoyment gitu udah termasuk yang mewah. Untuk studio ada ini sih mewah banget. Iya, gila sih. Tapi ini sih istimewa sih. Istimewa. 1000 nih istimewa ya. Kayak gue ngerasanya tuh kayak pinpointnya tuh juga jelas, dia lebar, spesies, tapi terus positioningnya tuh bagus. Jelas, pinpoint akurat gitu kan. Akurat, jadi pinpoint tuh kayak gini teman-teman. Misalnya nih, dalam pas kita dengerin musik kan ada ruang musiknya nih, ada wilayah jarak musiknya nih antar instrumen, vokal dan lain-lain. Yeah. Itu tuh jadi kita bisa identifikasi dengan jelas posisinya teman-teman. Yeah. Nah itu kerennya headphone kalau kualitasnya bagus. Bagus. Jadi kayak misalnya dengerin orkestra nih, nah lu bisa bayangin tuh, oh si ini tuh si bagian apa string section tuh di sini. Ya misalnya betul, gitu. Misalnya orkestra kan violin 1, violin 2, terus gitu. Viola, terus cello, ada yang kontrabasnya di kanan, ada yang di tengah gitu, terus ada misalnya posisi flute di sebelah kiri gini ada brassnya itu tuh lebih jelas. Atau misalnya orkestra sama ada anak bandnya misalnya gitu. Iya. Nah itu kan itu lebih kedenger juga. Lagi. Jadi kita bisa identifikasi dengan jelas, bukan yang kayak buram-buram posisinya nggak jelas. Nah itu headphone itu semakin bagus semakin bisa gitu teman-teman. Gila sih ini mah gila sih. Oke. Nah, terus kalau gue juga ini sih. Oh iya. 2025 emang nunggu banget pas dengerin ini. Gila nih. Harus punya gue. Gitu. Ini gila sih. Kalau ini sih jadi apa ya? Ajaib, barang ajaib gue. Yang ini nih. Betul. Jadi ya memang agak ribet terus pakai gitu. Iya. Tapi kan anyway kita di rumah juga kan. Oh iya benar. Tapi memang dari suaranya ya teman-teman, ini kayak clean tapi berbody gitu. Iya, gimana ya? Susah. Kayak unik gitu, kayak kita baru dengerin karakter headphone yang suaranya gitu. Iya, terutama untuk kategori elektrostatik ya. Iya. Oh iya, elektrostatik, apalagi untuk elektrostatik yang kita biasa dengerin tuh belum begini. Nggak begini gitu. Jadi jarang. Iya. Jadi istimewa lah istilahnya, karena di elektrostatik itu sebenarnya udah ada lama. Udah ada lama, cuman tuningan begini tuningannya boring gitu. Iya. Ini dengan muncul elektrostatik dengan tuningan begini kayak jadi spesial, full resounding, fun. Betul. Ya itulah gitu, energik juga gitu, gila sih. Oh ya Dit, sama ini Dit. Kalau tadi nggak sanggup beli ini, sebenarnya ada Dit. Iya, bener. Ini Dit. Setuju nggak Dit? Setuju gua. Setuju nggak? Ini juga favorit gua juga nih. HE600. Wah gila sih. Ini tim peleter bisa lah. Ini harganya masih. Jadi kalau ini kan kejauhan nih. Harganya jauh dari ini. Cuman tonality. Searah lah. Setuju nggak tonality-nya searah ya? Sama ini. Karena dia apa ya? Bulat ya. Ini kan lebih lonjong. Ini bulat. Kalau kita dengerin imaging suaranya, soundstage imagingnya tuh kayak spacious, kayak spherical gitu, lebih membulat dibandingkan ini. Betul. Lebih membola gitu. Nah, ini juga linear banget suaranya. Linear tuh dalam arti nyambung gitu dari frekuensi ke frekuensinya teman-teman, dari 20 Hz ke 20.000 Hz-nya tuh nyambung, nggak ada yang tahu-tahu bluk ke atas atau tahu-tahu turun banget, nggak ada yang kayak gitu. Jadi kita bisa
ini kok nyambung banget suaranya. Iya. Gitu. Dan masih full sounding juga kayak ini sama. Betul. Jadi searah banget gitu. Ini buat tools mixing masih masuk akal. Masih apa istilahnya? Bisa banget. Masih ya buat kita yang budgetnya nggak nyampe yang itu gitu, atau nggak nyampe yang 20-an. Ini 14 juta suaranya kayak gini tuh udah mewah. Udah mewah gitu. Jadi udah jadi Swiss Knife Army ya. Iya. Buat mixing gitu. Iya. Bener. Jadi memang apa istilahnya HN600 ini punya karakter yang cukup netral, tapi ada bubuhan yang bikin dia lebih ada energinya gitu. Iya. Lebih full sounding, terus ya bassnya lebih terasa ada boldnya dengan ya tadi imaging yang spherical. Jadi kalau kita mixing dan itu pinpointnya masih akurat juga masih kita bisa dengar walaupun nggak sejelas gitu. Beda lah. Tapi jaraknya tuh kayak nggak sejadi lebar itu. Memang ini tuh kita bisa identifikasi, tapi jaraknya nggak segitu. Kalau ini ya lebih versi mewah, itu versi light kali lah ya. Ya, setuju. Ini versi lightnya gitu. Ya ini teman-teman HN600 ini menurut aku juga di 2025 jadi yang rilisan spesial ya. Iya. Ini yang bikin aku bilang Highwayman on fire banget. Karena muncul XV sama HN600 tuh barengan. Iya. Nah, ini estetikanya kan mirip nih. Dia yang versi lonjong, ini yang versi bulat. Kalau aku sih memang lebih milih ini sih daripada XV. Oh iya, kalau ada budgetnya ke situ sih. Iya sih, kalau ada budgetnya ini ya. Ada budgetnya ke situ sih. Iya sih. Sombong memang. Kalau ada budgetnya ke situ. Tapi ini gimana? Udah sedap juga. Udah sedap banget. XV. Nah, ngomongin sekarang di 2025 on fire Highwayman. Dia nggak cuma on fire ini ya, nggak cuma on fire apa istilahnya? Oh ini taruh sini aja dia biar kelihatan. Nggak cuma on fire di ngerilis produk baru. Dia generous banget di 2025 ini. Ada apa tuh? Karena versi-versi klasiknya itu di drop banget harganya. Wah, seriusan? Serius. Jadi ketika dia ngeluarin XV di harga 7 jutaan, seri XS kan dulu 6 jutaan. Iya. Sekarang di drop jadi 4 jutaan. Wah, gila sih. Jadi yang namanya audio kan ya itu ada subjektivitasnya banget ya. Iya. Mungkin aku nggak suka dengan karakternya XS. Tapi nggak bisa dipungkiri dari zaman dulu XS itu banyak banget yang suka. Iya. Nah, ya, 2025 ini memang waktunya. Dari kemarin itu XS tuh sold out mulu. Ini sampai saat ini itu sekarang di stok kita cuma sisa 1. Barusan aku turun tuh XS tuh keluar terus. Karena memang ya basic suaranya XV. Iya. Dengan cuman si XV ini diperbaiki banget, di-refine banget. Nah, dibuat linear, sedangkan si XS tuh tris banget gitu. Kalau teman-teman yang suka karakter, kalau dengerin lagu-lagu anime gitu, ting tris-trisnya tuh lebih enak, lebih sparkly gitu. Lebih sparkle ya. Tapi masih punya kualitas mid yang mirip sama si XV. Iya. Nah, jadi tapi dengan harga yang jadi 4 jutaan, tadinya 6 jutaan. Iya. Teman-teman bisa dapetin itu. Bobot tonal sih tetap di XV. ya? Oh iya, bobot tonalnya iya. Betul. Terus apalagi ya? Ananda. Wah, itu juga saya zaman dulu apa Nano? Bukan apa? Ya, ada Ananda Nano nih. Wah, ini juga favorit gue. Ini klasik itu. Ananda Nano dulu famous. Ini? Iya. Kemudian sebelum ini juga aku udah famous nih Ananda Stealth. Oh, Stealth. Iya, Ananda Stealth. Ananda Stealth juga sekarang under 5 juta, Dit. Seriusan? Gila, bener-bener. Ananda Stealth sekarang saking itu generous banget. Ini Ananda Nano di 6 jutaan. Tadinya 9 juta loh ini. Oh, gila. Sama Ananda Stealth juga tadinya 9 juta karena range-nya Ananda itu selalu 9 dan 10 juta. Nah, sekarang mereka harganya yang Stealth hampir 5 juta, under 5 juta ya. Iya. Yang yang Ananda Stealth 4,8 juta, yang Ananda Nano 6,3 kalau nggak salah, 6 jutaan deh pokoknya. Ini juga sedap loh guys ini. Iya, jadi buat teman-teman yang dulu ngincer, ini saatnya sih. Sudah saatnya memang. Nah, tadi kita belum sempat bahas
Lupa nih ada ini. Iya. Jadi di 2025 itu Ananda juga rilis baru. Teman-teman. Ini Ananda Unveiled, bukan dia? Ananda Unveiled ya. Nah, gila. Ini gila. Ih, cakep. Ini tuh mirip ini sebenarnya. Mirip yang ini nih. Mirip itu tuh. Iya kan? Iya. Oke. Ini bisa. Iya nggak sih? Mirip. Ya beda konfigurasi. Beda ininya aja lah gitu. Nah ini, aduh. Gila. Si Ananda Unveiled ini memang jadi sweet di tengah-tengah dia di range harganya. Karena di antara ini sama XV. Jadi buat teman-teman yang di antara ini dan XV harganya? Iya. Oh. Ananda di atas Unveiled. Iya, di atas XV. Tapi di bawah HN600. Oh gitu. Jadi ini kan tadi 14 juta nih, Dit. Nah, ini 7 jutaan. Ini 10 juta kurang dikit. Lah, gue pikir di atas itu loh harganya. Tetap di range Ananda biasanya. Oh. Jadi kalau teman-teman yang pengen ngerasain teknologi terbarunya HiFiMan yang Unveiled ini, di Ananda paling comfortable. Gue belum denger ini, Wah ini asik, Dit. Asik banget. Asik. Jadi Ananda tapi ada fullnya dikit. Oh. Ada berasa fullnya gitu. Ada midnya tuh jadi lebih berbobot dibandingkan Ananda biasanya. Wah, wajib coba sih. Wajib coba, Dit. Ini aja udah enak loh, Ananda Nano. Terus ini deh pegang deh ininya. Oh iya beda. Asik kan? Lebih nyaman ini. Kayak lebih sturdy gitu. Iya. Terus oh jadi baru ngeh gua. Berarti yang rilisan baru udah begini semua ya? Iya. Udah kayak yang high end ya? Betul, udah yang kayak high end ya. Wah, kayak si Ananda lama mana nih? Ananda lama tadi. Ananda lama nih. Ananda lama kan gini nih. Nah, kayak tipis. Ini kayak dibikin lebih. Iya, lebih mewah istilahnya? Ya lebih mewah, lebih bagus lah. Lebih bagus lah intinya gitu. Udah kayak yang high end ya guys ini guys. Iya. Gila sih. Ini buat yang tadi pengen di tengah-tengah sih. Nah, ini cocok. Terus tadi kita kan favorit banget nih HE 1000 Unveiled. Tapi memang seri HE 1000 dari dulu itu aku suka deh. Karena memang HE 1000 suaranya tuh paling apa ya istilahnya? Paling mendekati dynamic driver. Iya, betul. Zaman dulu tuh HE 1000 tuh paling tebel gitu midnya rasanya. Jadi aku favorit dari zaman yang HS1000 ini nih. Ini HS1000 V2. Sama terus HS1000 rasa Didi ya. Iya, HS1000 SE. Jadi aku kan dulu tahu ini belum kerja di Intium ya. Terus belum begitu familiar sama headphone planar. Dulu aku masih tim dynamic banget gitu. Terus tapi sering main ke BTM. Nah di BTM dulu ada HS1000 sama Susvara OG. Gila. Nah, nyobatin OG itu kayak apa tuh? Dulu Susvara OG aku belum bisa, karena apa ya, rewel Susvara OG. Dulu sempet sama Niko. Niko tuh yang kalian sering temuin di BTM, di Beyond the Music. Nah dia pernah kasih denger aku setup yang paling enak buat dengerin Susvara OG dan aku setuju. Itu dulu pakai amplifier namanya Bakun. Wah, nggak tahu. Terus DAC-nya dulu kalau nggak salah Questali yang apa gitu. Dan itu enak. Pas gitu semua. Pas. Jadi kayak jadi tebel gitu, kayak rasa dinamiknya ada gitu. Nah, ini nggak perlu itu, gampang banget rasa dinamiknya ada. Oh, jadi planar rasa dinamik gitu lah. Iya. Tapi luas gitu. Iya. Tapi dapetin karakter planar gitu. Betul. Ini gua sukanya dari dulu HS1000 tuh memang paling dinamik ya. Gue ngerasanya paling favorit memang seri HS1000 di HiFiMan. Nah, dibikin Unveiled makin jadi. Jadi itu sih gua senang banget itu. Nah, buat teman-teman nih yang sesatu selera sama gue, bisa langsung cek di e-commerce Intium. Ini masih ada? Ada, dijual. Oh, masih ada. Dan harganya drop banget, Dit. Wah, gokil. Ini kemarin kita setiap restock nih. Lu udah restock gak lama habis. Oh iya. Karena kita kan nggak bisa restock banyak-banyak ya. Paling kita restock kayak 10 biji. Itu nggak lama habis. Nah, buat teman-teman
Yang misalnya nih penasaran juga belum pernah dengar, tapi kayaknya kok range harganya masuk nih misalnya. Gas langsung ke sini, ke showroom Indonesia, bisa dengerin semua yang ada di sini. Jadi bisa dicobain demonya. HS1000. Ntar lu dengerin juga, Dit. Ya, ntar gue juga dengerin deh ini. Iya. HS1000 gua rasa belum sih pernah. Lu suka nih HS1000. Nah, sama yang gua rasa lu bakal suka juga ini nih, Dit. Itu apa? Entah ya, lu bukan suka sih. Menurut gua nggak tahu ya lu masuk selera lu atau enggak, tapi dia spesial menurut gua, Dit. Ini apa sih? Vio? Headphone baru Vio FT7. Wah, ini gua kayaknya udah nyoba di Papi nih. Oh ya? Oh iya, ada. Gila. Itu spesies banget. Iya. Ini gila sih. Ini juga salah satu planner ajaib nih menurut gue nih, yang Vio FT7. Gue lupa serinya tapi gue ingat bentuknya nih. Kalau di range harga yang sama dengan ini, alternatifnya pengen suara yang lebih fun, iya. Sini. Jadi, dan estetikanya sih. Iya, gokil sih, bagus banget tuh. Kayu, terus orange, ininya copper ya. Gila, ini sih apa ya? Kalau teman-teman lihat barang aslinya, ini mewah banget loh. Mewah di banget. Harga segini. Betul. Ya. Udah jadi, kayak headphone high end. Betul. Kayu. Ini tuh kayu, teman-teman. Kayu. Ini karbon. Terus karbon. Udah gitu dia dapat 2 earpads. Oh, dapat 2? Iya. Wah, gila. Jadi ada yang satunya tuh netral banget. Oh, yang ini lebih fun yang lebih fun. Ganti earpads beda suara. Asli. Itu juga baru tahu gua setelah nyobain ya, guys. Iya. Gila. Tapi ini menurut gua ya, kemarin salah satu yang menjadi favorit gua di Papi juga. Karena suara planarnya nggak kayak planar. Betul. Jadi punya transition cepet tapi bobot tonal tebel gitu. Gila ini. Kalau ngomongin di Papi juga ini nih, Dit. Ini gue belum nyoba. Ini nggak sempet nyoba gue. Ini ya karena ini di tempat Moondrop waktu itu rame banget, terus. Iya. Lu susah mau ke Moondrop. Nggak bisa. Ini Moondrop Horizon. Suara Moondrop paling tebel, Dit. Oh, seriusan? Moondrop tebel? Paling warm. Wah, gila. Jadi kalau kalian anomali. Jadi kalau teman-teman pengen headphone open back yang harganya affordable banget, ini harganya cuma 3 jutaan. Ah, seriusan? Iya. Looks-nya iya, nggak nyangka 3 juta loh. Build-nya juga asik. Build quality-nya bagus banget. Iya. Dan karakternya warm. Wah, iya. Moondrop warm. Anomali ini. Estetikanya asik sih. Keren. Desainnya cakep. Nih, ntar sama editor di detailing nih bentuknya kayak gini. Ini 3 jutaan. Gila asik sih. Banget. Gila sih. 2025 sih pecah sih. Pecah 2025. Berarti bener ya, 2026 itu lu mau enak nggak harus mahal. Betul. Dengerin musik itu apa tadi gue bilang nggak harus selalu mewah. Tapi bisa murah. Jadi mau enak nggak harus mahal. Terus ini juga muncul nih kemarin di Moondrop, Para 2. Oh, Para 2 gue belum dapat. Para pertama gue udah. Ini apa ya? Istilahnya refinement dari Para yang pertama. Oke. Ini lebih punya bobot, Dit. Lebih bobot. Berarti ada bodinya? Iya, ada bodinya. Berarti sekarang ya guys, semua ini ya udah apa ya? Mungkin ada trennya apa gimana, Mas? Karena kalau menurut gue ya, pendewasaannya ke arah sana memang. Oh iya. Pendewasaan kualitas audio itu harus punya bobot gitu. Iya. Nah, dan kerennya itu memang Chi-Fi itu, ya ini kan produk Cina semua ya teman-teman. Itu dia memang belajar terus. Iya. Jadi 10 tahun terakhir tuh ngebutnya minta ampun. Wah, parah sih. Gua baru mulai di 2024 ya. Iya. Pertengahan. Itu aja dari 2024 ke hari ini, itu udah perubahannya sih gila. Signifikan. Dan menurut gua mungkin karena kenapa planner bisa rasanya begini, karena teknologinya udah nyampe juga kali ya. Iya, teknologinya sebenarnya nyampe itu sama yang dipakai yang di barat gitu. Cuma barat kalah produktif. Oh iya. Jadi kalau China produksi terus. Lebih cepat dia progresnya makanya ya. Nah, bedanya gitu sama barat. Kalau barat R&D-nya lama, dia riset dulu lama. Nanti keluarin barang yang dijual untuk 5 tahun, 10 tahun bahkan nggak ada produk baru. Sedangkan kalau China tiap tahun produk baru. Jadi kayak HP. Iya. Dengan perubahannya yang kita bisa rasain tuh. Tapi signifikan banget. Gila dari tahun 2024 bulan April Mei lah. Iya, makin kesini matang gitu. Iya, gila sih. Dan penasaran juga gue tuh. Moondrop kan biasanya terkenal ayamnya ya. Tapi ini
di headphone-nya udah mulai bagus. Oh, kayaknya dia mulai ke sini ya. Ya karena udah mulai dewasa gitu tren suaranya. Udah mulai bisa udah nemu kalau timbre yang bagus tuh begini, suara yang bagus tuh begini. Dan hampir semua mendekati semua timbrenya natural ya sekarang ya. Betul, karena linear. Linear ya. Kalau ini tadi kan open back lebar wajar. Iya. Kan harga belasan juta. Ini. Wah, close back tapi lebar. Ini anomali guys. Anomali lagi. Ini SR 7000. Soalnya pengen gimana ya? Kalau open back itu harus di ruangan banget lah. Iya. Dan pasti kedengeran bocorannya lah. Nah, kalau ini pengen bener-bener gak ada bocor, ini nih gila. Yes, tapi soundstage-nya bener-bener lebar kayak open back. Itu yang karena teknologi ininya sih. Dia kayak di cup itunya ya? Ya, si driver ini posisinya dia miring. Jadi drivernya tuh bukan posisi yang gini nih, bukan yang ini, tapi ngarah ke kuping gini. Iya. Jadi kayak lebar memang. Gila sih. Dia apa sih nama teknologinya? Ya? Acoustic prism dia bilang. Acoustic prism. Iya. Gila sih, tapi ini lebar banget sih. Lebar banget ini. Ini lebar banget. Kalau yang pengen resonance banget kayu, close back ini. Ya, Audiovina. Ini kayu beneran. Beneran. Ini bener-bener kalau dengerin headphone close back ini rasanya kayak dengerin speaker. Iya. Tonality-nya. Tonality bukan kayak range soundstage atau imaging ya, tapi tonality-nya kayak speaker. Iya. Dan ini satu yang menarik juga, gue baru setelah nyoba ya. Yeah. Jenis kayu mempengaruhi ke suara juga ternyata kayak gitar. Jelas kayak gitar. Gila ya. Gila. Jenis kayu mempengaruhi suara. itu apa namanya? Tim sebelah tuh ZMF tuh beda kayu beda suara. Ada yang jadi warm, ada yang jadi vokalnya sweet gitu, gila. Iya. Gila. Ini jadi teman-teman kalau ya lihat estetikanya, kalau nggak cuma ini suaranya datang ke sini deh. Suaranya bener-bener kayak speaker gitu. Tonality-nya, resonansinya. Jadi teman-teman kalau ke sini bisa cobain ini. Dan semuanya yang ada di sini. Ini looks-nya asik banget gak sih? Kalau gue liatnya ini kayu orange gitu, terus dia coklat elegan banget. Iya. Mewah. Ngingetin sama ini. Luan. Ini nih. Iya. Mengingatkan ini kan? Iya, sama main ini. Wah. Luan kan? Ini underrated. Setuju nggak kalau ini 2025 underrated? Jarang dibahas, tapi sebenarnya suaranya bagus. Suaranya gila guys. Sama ini open sih. Back ya? Open back kan? Dynamic open back, suaranya sedap guys. Buat studio asik ini. Asik. Buat jadi, studio bagus. Aduh, pengen bilang, ya pokoknya yang seri-seri 900, 990 tuh, tapi pengen lebih bagus rebelnya tuh ini. Ini, ya. Kayunya juga beneran, resonansinya berasa. Bener. Dan dia rapi loh. Jadi mixing tuh pakai ini TOP. Enak. Kedengeran sama full sounding juga lah dia, maksudnya bener-bener dapet semua. Di atas ini, gue suka ini. Nah ini gue belum nyoba nih. Ini SV023. SV023 ya, gue belum pernah nyoba nih. Ini yang bikin gue jual 600 gue. Ini. Itu. Wah, makin penasaran, gue belum pernah coba ini. Jadi ini kayak 600 itu, cuman ada resonansi kayunya. Oh, Jadi kebayang. feel tonal speakernya lebih berasa. Wah. Tapi resolusinya Dit, nggak bisa dibohongin Dit. Ini driver dynamic, resolusinya kayak planar. Wah, anjrit lah. Resolusinya detailnya jelas banget. Jadi kalau dengerin musik pakai ini, kalau kayak buat gue yang suka dengerin musik-musik detail kayak misalnya dengerin Jack Collier yang unsur musiknya banyak. Atau Snarky Puppy. Iya. Pakai ini puas banget. Wah, gila sih. Soundstage-nya juga yang lebih better lah daripada si 600. Oh. Ini wah, penasaran gue. Secara spek mirip soalnya Dit. Oh iya? 300 ohm juga. Oh, studio banget. Bukan studio banget, maksudnya bisa buat. Iya, studio banget juga sih. Studio banget juga ya. Wah, mantep lah guys. Jadi ya alternatif buat yang bosen karakter itu. Ya sama alternatif juga kalau akustik ruangannya mungkin nggak ada itu mixing gitu pakai ini asik. Mixing pakai ini asik gitu kan. Bener, ini yang alasan gue jual. Oh, oke. Jadi pakai ini sekarang? Pakai itu. Gue coba nih. Di sini ada
Jadi 3,5 berapa? Itu sama kayak 3,5. Wah, mantap. Ini SV023 itulah yang bikin gue jual. Ini range berapa? 6 jutaan. Oh iya? Sama. Sama. Gila ya. Wajib coba nih guys. Buat yang SV023 ini underrated. Ini jarang banget yang ngomongin. Tapi asli gue aja baru tahu sekarang. Iya. SV023, Sivga SV023. Gila, tapi sebenarnya Sivga itu berarti bagus-bagus dan potensial. Sivga Robin itu. Nah, ini dia Robin. Nah, ini dia nih. Ini memang Sivga tuh secara brand underrated kalau untuk headphone ya. Kecuali IM-nya. Iya. IM-nya dia lagi naik daun banget. Hari ini lagi naik daun setelah dia muncul SM100. Iya, SM100 sih gila sih. Sebenarnya dari kue juga dia udah naik. Udah naik. Cuman di SM100 ini gong nih. Iya. SM100 gong. Nah, di headphone entah kenapa jarang yang bahas walaupun barangnya bagus banget. Karena memang kayak mungkin segmennya lebih ke studio ya. Suara. Iya benar. Dan kebanyakan orang studio belum familiar sama brandnya. Iya. Nah, jadi teman-teman yang butuh headphone, nyari headphone untuk di studio, untuk mixing lah lebih tepatnya, itu bisa cobain ini. SV023 sama Sivga Luan, datang ke Intium cobain. Karena iya, sama satu lagi sih, menurut gue ini bisa buat harian juga sih. Buat harian juga enak sih memang. Iya. Jadi bukan cuma buat, ya kayak inilah. FT1 ya? FT1 gitu, cuman dengan resolusi lebih bagus. Ini sih kayak, kalau menurut gue, ini travel size. Iya, betul. Travel size-nya ini. Ini sama FT1 searah loh guys, maksudnya kualitasnya sama gitu. Betul, ada lagi, aduh lupa di mana tapi ntar munculin editor, Sivga Answer. Buat yang suka warm banget, itu warm banget nih. Itu warm banget. Buat yang smooth, sukanya dengerin vokal doang, Sivga Answer jawabannya. Gue belum pernah nyoba. Jawaban, answer. Answer dia jawaban. Jawaban. Apalagi nih yang belum kita bahas, Dit? Belum bahas nih. Wah, gokil. Sebanyak ini udah berapa? Ini, Dit. Wah, ini si juara mixing kita. Mixing ini. AR5000. Ini gila, guys. Ini yang dari pas gue rilis dia pertama kali datang, gue suka banget sama warnanya. Iya. Sama grillnya. Ini dalamnya tuh kan merah-merah wine gitu. Iya. Terus ini champagne banget lah, champagne wine gitu. Asli, ini sih keren sih. Ini gila sih. Ini teman-teman harus nyoba juga sih AR5000 nih buat di Intium ya. Cobain ini deh. Jadi ini tuh apa ya maksud gue, buat di studio, buat masuk buat denger musik harian asik, buat main game juga udah dapetin pinpoint suara yang akurat. Karena dia sama kayak si ini, kayak SR7000. Iya. Depannya posisi ini tuh si drivernya tuh bukan yang dari samping tapi agak di depan. Ngarah ke kuping. Iya. Gila sih, ini gila sih. Ini sampai saat ini kalau ngomongin headphone buat mixing yang nggak susah di drive. Iya. Gue pasti jawabin. Iya. Karena rata-rata tuh pasti omnya gede. Betul. Kayak tadi ini kan SP023 omnya 300. Ya kalau sound card-nya belum mumpuni, cuman pakai Focusrite. Gitu, ini nggak kuat. Kecuali sound card-nya udah kelas SSL 2 yang baru terus Moto M4 atau ya pakai M tambahan. Atau pakai M tambahan itu SV023 bisa. Tapi kalau belum punya yang kelas itu UAD dan segala macam ini dan harganya juga di bawah ini. Oh iya. Ini 4,5-an ya. 4,5 juta. Jadi di harga segitu udah mewah guys. Betul, tapi memang secara resolusi itu belum harga beda. Iya. Jadi memang kalau ini udah bagus, tapi ini lebih bagus gitu aja. Iya. Buat studio. Kebutuhan. Ini sebenarnya di range yang sama Luan. Iya. Pilihannya ini punya clarity yang lebih baik dengan looks alternatif gitu. Suka yang estetikanya kayak gini atau yang studio banget kayak si AR5000 ini. Ini memang duo studio di range 4 jutaan. Nah, kalau kalian bingung, sekali lagi gas datang ke showroom Intium Indonesia, cobain semua headphone ini. Iya. Kalau mau cobain ini juga nanti kita set upin. Tapi ini wajib coba sih. Wajib coba. Ini sama seri Unveiled, dia dibuka. Ini sama itu harus coba sih dua itu sih gila. Betul. Sih. Ini Susvara Unveiled harganya 146 juta. Di bawah aku set upin pakai chain baru, Dit. Wah, ada baru lagi? Iya.
Kan kemarin Soul 170A, sekarang HA6A Mark II. Wajir lah, gue belum nyoba. Lo belum denger kan? Ada di bawah tuh, HA6A tapi dia power supply-nya terpisah. Wah, gila. Dan gue kagetnya, ngedrive. Hah? Susvara Anfield. Seriusan? Nggak cuma ngedrive, tapi bisa full sounding. Iya. Gila. Karakternya asik banget HA6. Nah, next kita bahas itu kali ya? Kita bahas M ya? Iya, DAC sama M ya? Iya. Asik ya Dit ya? Sama setupnya kali ya? Oh iya, benar. Gimana cara di sini nanti ampli-ampli gitu ya? Iya. Wah, seru ya. Seru. Gimana teman-teman? Next video kita lanjutin kan? Nonton ya? Part 2 gimana? Part 2 ya? Apaan ya? Dit, thank you hari ini udah kesini. Thank you banget. Udah mau ngomongin panjang lebar soal headphone di akhir 2025 ini. Udah tahun baruan mau kemana, Dit? Wah, nggak tahu deh. Gua kayaknya stay di rumah aja kayak gue. Sama lagi gue tim di rumah doang lagi. Tahun baruan tim di rumah doang atau kerja. Iya. Apa live kita? Boleh juga tahun baruan nge-live. Ya, live old and new. Zaman dulu banget. Old and new. Taman angkatannya tuh. Tahu. Thank you, Dit. Oke, thank you Mas Win. Ya seru. See you di next video DAC and amplifier ya. Ya, DAC amplifier. Oi. Part 2.